sebab kita dapat dosa jariah. Nah, kami berharap tidak hanya sekedar bisnis ini saja, tapi nanti ada edukasi yang kita berikan kepada calon user atau teman-teman mengedukasi kepada keluarganya. Ini saya gantian, yang tadinya dapat dosa jariah, gantian dapat amal jariah. Ini yang salah satu keinginan kita dengan totalitas untuk kita berhijrah dari konvensional. Nah, sekarang saya sedang bersama Pak Husnul selaku pimpinan dari perumahan pondok wisata yang ada di Pakis Malang ini. Nah, ini mungkin bisa cerita Pak ya. Ini kan sebelumnya kan konvensional, terus memutuskan pindah ke skema syariah. Nah, mungkin bisa diceritain Pak, kenapa kok memutuskan pindah gitu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perumahan pondok wisata ini ada di bawah naungan PT Talang Rimba Perkasa. PT Talang Rimba Perkasa sendiri ada beberapa kawasan, ada di wilayah selatan, pernah juga ada di daerah Gresik. Nah, mungkin cikal bakal perumahan di pondok wisata Talang Rimba Perkasa itu adalah di pondok wisata ini. Skema yang kami pakai dari awal semuanya skema konvensional. Kemudian di akhir tahun 2019 kami bersama dengan beberapa teman di Talang Rimba Perkasa punya keinginan untuk segera hijrah. Kita pindah dari skema konvensional ke skema yang syariah. Tapi saat itu pemahaman kami di syariah hanya yang penting kami nggak punya utang bank, tidak lebih dari itu. Jadi kami masih mengakomodasi penjualan dengan menggunakan skema KPR. Kemudian perjalanan waktu kami belajar ke guru yang hari ini agak gampang dicari, yaitu di YouTube. Jadi di Yai Google, Ustadz YouTube kita pakai di situ, kemudian kita mulai praktekkan, tapi sifatnya masih juga terhadap diri sendiri, terhadap internal perusahaan. Nah, perjalanan waktu kami coba nyari kontak person di YouTube itu. Akhirnya kami dikenalkan dengan beberapa event, satu diantaranya adalah TBE di Masyarakat Tanpa Riba di MTR, juga dikenalkan dengan BPTR. Kemudian kita saat itu saya sama istri ikut TBE untuk biar tahu siapa sih itu Masyarakat Tanpa Riba itu apa, kemudian bisnis turunannya di MTR itu apa, kemudian kayak apanya kita ikut. Akhirnya semakin kita masuk ke dalam, kita semakin banyak merasa salah dan kekurangan kita semakin banyak. Sehingga berubah, yang tadinya yang penting tidak punya utang bank, tidak hanya itu, kita harus yang pertama tidak punya utang, kemudian berdakwah kepada orang-orang jangan sampai orang lain juga punya utang. Nah, satu diantaranya pengertian utang yang kami maksud adalah utang riba, bukan utang yang diperbolehkan ya, utang dagang atau utang yang diperbolehkan, tapi utang yang dimaksud adalah utang riba. Kemudian kami mencoba mencari lagi komunitas yang kira-kira bisa membantu kami untuk eksklarasi, untuk mempercepat proses ini. Jadi akhirnya kami dipertemukan dengan teman-teman di DPS, Developer Properti Syariah. Nah, saat itu kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kamarudin sebagai salah satu pengurus di Jawa Timur. Kemudian kami juga sempat konsultasi dengan Ustadz Rosid di DPP. Kemudian semakin banyaklah ilmu-ilmu yang kita serap dari beliau-beliau itu, kemudian aplikasinya terhadap perjalanan perumahan kami. Sehingga saat ini kami di perumahan yang ada di bawah payung Talang Rimba Group, jadi kita ingin konversi, kita ingin hijrah secara keseluruhan, tidak hanya usernya, tidak hanya ownernya, tidak hanya pengurusnya, tapi kita mendakwakan, mengajak seluruh karyawan dan calon user untuk sama-sama kita
di properti syariah. Gitu. Itu mungkin. Nah ini lalu momentumnya apa nih Pak? Kan nggak mungkin tiba-tiba Ya. pengen belajar di YouTube, pengen apa? Ada hal apa sih ini mungkin inspirasi buat teman-teman sekalian? Jadi yang paling pokok itu sebenarnya COVID ini juga memberikan pelajaran kepada kami, utamanya saya pribadi yang saat itu juga terpapar COVID yang dinyatakan kritis oleh para dokter dan keluarga sudah pada sudah nangis bahwa karena kiri kanannya sudah pada meninggal dunia waktu itu. Jadi di ruangan ICU itu ada 5. Ya kebetulan saya ditaruh di posisi yang paling Pojok ya? bukan, yang disorot oleh CCTV. Karena kebetulan kami punya keluarga yang juga praktek di rumah sakit yang bersangkutan masa tersebut, sehingga beliau ingin memastikan kondisi ini bisa dimonitor dari jauh, sehingga pada saat posisi tempat tidur yang disorot kamera itu kosong, saya dipindahkan di situ, sehingga setiap saat saya bisa dikontrol baik oleh keluarga ataupun oleh tim medis dari jauh. Nah, saat saya dinyatakan kritis, ini sebenarnya saya juga nggak tahu kritis itu di mana gitu. Taunya sebelah itu habis video call, kemudian kabarnya meninggal dunia. Kemudian yang di depan itu juga gitu, setelah lagi enak-enak kemudian beritanya meninggal dunia. Nah, mungkin pengertian kritis itu adalah indikator-indikator yang dicek sama perawat atas para dokter bahwa ternyata ininya lagi menurun, akhirnya dinyatakan kritis. Nah, saat dinyatakan kritis kemudian saya dikasih kesembuhan, ini saya merasa ini adalah kesempatan yang kedua untuk kita berbenah. Nah, karena di Talang Rimba Group ini begitu banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, kemudian saya selaku owner yang harus bertanggung jawab, kemudian dapat banyaknya ilmu dari MTR, dari DPS bahwa akibat salah manajemen, salah mengelola, kemudian menyebabkan orang lain, apakah itu karyawan atau orang yang berpengaruh atau yang terlibat di dalam perumahan, itu juga ada bahasa dosa jariah, sehingga kita mencoba untuk memperbaiki semuanya, minimal menebus yang sudah terlanjur salah itu untuk dengan dakwah itu kita merasa paling tidak sedikit demi sedikit yang tadinya dosa jariah itu numpuk, kita berharap sedikit demi sedikit berkurang, tutupi dengan jariah yang positif gitu. Amal jariah. Jadi kalau tadinya adalah kita lagi dapat setoran dosa jariah karena ngajak komunitas, ngajak teman-teman di perusahaan, juga orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan, apakah itu yang langsung atau tidak langsung, sebab kita dapat dosa jariah. Nah, kami berharap tidak hanya sekedar bisnis ini saja, tapi nanti ada edukasi yang kita berikan kepada calon user atau teman-teman mengedukasi kepada keluarganya. Ini saya gantian, yang tadinya dapat dosa jariah, gantian dapat amal jariah. Ini yang salah satu keinginan kita dengan totalitas untuk kita berhijrah dari konvensional ke syariah. Jadi kita konversi dari yang sistem konvensional ke sistem yang syariah. Tapi pasti yang kami hadapi tidak sedikit masalah, banyak banget. Awal-awal ini kami sangat bermalukan di sini. Teman-teman ini sampai berkali-kali telepon saya, Pak, kantornya disemproti bank, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa, itu bagian dari hijrah. Karena memang nggak ada bank yang kemudian rela tahu-tahu nggak diangsur sama sekali, nggak mau bayar, itu nggak mau. Mereka pasti marah-marah dengan kita karena apa? Tadinya setiap bulan dapat pembayaran bunga, dapat pembayaran angsuran, tahu-tahu stop, nggak bayar sama sekali. 1 bulan mulai bertengkar kecil-kecilan, kemudian 2 bulan mulai agak tinggi, 3 bulan ya kebetulan saat itu memang ada potensi uang masuk cukup besar. Dan cara kami berkomunikasi juga saya anggap saya masih salah ya, artinya ada bahasa kalau di MTR itu mungkin ya kurang lembut ya, gitu. Jadi kan ada namanya
kita harusnya andap asor, kita harusnya komunikasi dengan itu mendahului mereka. Jadi jangan sampai mereka yang sudah mendikte kita, tapi kita yang mendahului. Itu ada 1-2 yang kemudian kami ketinggalan, sehingga apa ya? Kalau bahasa di komunitas kan ada namanya keep leading ya. Ya, kita terlambat untuk mengantisipasi itu, sehingga ada 1-2 yang sempat marah-marah sampai nyemproti dan sebagainya itu. Itu bagian dari proses ya, perjalanan yang harus kita lalui dengan dengan hijrah itu ya. Sabar juga ya. Masya Allah. Nah, ini mungkin satu lagi nih pesan buat teman-teman yang belum berhijrah. Nah, sarannya Bapak bagaimana ini? Ya, ajakan mungkin ya. Ini kalau kita belum meyakini suatu ilmu dengan maksimal atau dengan kafah, itu mungkin kita masih cari pembenaran, selalu seperti itu. Jadi sebenarnya kita mendengarkan bahwa bank atau riba itu, bunga bank itu riba dan riba itu haram, itu sudah sejak lama, tapi karena ada pembenaran yang masih menyertai kita, akhirnya kita tidak bisa totalitas. Nah, bagi teman-teman yang setengah-setengah atau yang belum sama sekali, yang pertama saran saya, coba kita mencari guru, mencari komunitas yang sebenarnya secara bisnis juga tidak lebih jelek gitu. Artinya omset juga cukup tinggi, kemudian perjalanan bisnis juga cukup menyenangkan karena tidak murni yang kita bicarakan adalah profit, yang tidak murni yang kita bicarakan adalah omset, tapi yang kita bicarakan di dalamnya adalah lebih banyak lebih banyak dakwahnya malah. Nah, dakwah itu yang menenteramkan hati, dakwah itu yang menenteramkan pikiran kita. Sementara itu yang akan kita bawa. Kalau kita dapat cuan berapa, dapat keuntungan berapa, kemudian aset kita bertambah berapa, itu semuanya akan kita tinggal. Tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah dakwah kita, menghasilkan apa? Menghasilkan ilmu, menghasilkan tempat, menghasilkan apa yang bisa kita bawa. Misalkan menghasilkan ilmu, artinya kita memfasilitasi sesuatu atau kita bercerita kepada seseorang, kemudian seseorang itu mengamalkan ilmu itu, akhirnya kita dapat jariahnya. Nah, sama dengan kita kalau mengajak teman-teman untuk hijrah, menurut saya yang paling pas saat ini, karena begitu gampangnya ilmu itu kita dapat, ya kalau bisa carilah komunitas yang arahnya ke sana. Saran saya, kalau bergerak di bidang properti, ada DPS salah satunya yang ngajak kita untuk berbisnis atau bertransaksi syariah. Kalau kaitannya dengan hal-hal yang lain, mungkin ada masyarakat tanpa riba, mungkin yang ngajari kita terhadap muamalah atau terhadap hal-hal lain kaitannya dengan kondisi kekinian yang hari ini mungkin sudah sangat banyak deviasinya itu menyebar kemana-mana. Masya Allah ya, ini kisahnya waduh. Jadi teman-teman, saran saya segera hijrah Pak ya, itu ya, segera belajar, segera hijrah juga ya. Bismillah, semoga Allah mudahkan proses hijrahnya. Amin. Allah lancarkan semua proyeknya sesuai dengan konsep-konsep yang syariah. Ya, amin. Nah, itu aja dari kami ya teman-teman. Nanti silakan mampir saja di Pondok Wisata yang ada di Pakis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.